Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 10 yang berbahagia dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita membaca Fatihah di dalam hati. Liridai ta'ala wa li syafati Rasulillah al-Fatihah. Baik anak-anakku, perkenalkan nama saya Arditya Zuniat Moko, biasa dipanggil Pak Moko. Di sini saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tempat tinggal saya di Kasri, Desa Wonokarto. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 1 tentang 7 Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Iya, benar. Asmaul Husna. Asma itu berarti nama. Husna itu berarti baik. Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik. Tentang siapa? Nama-nama yang baik tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu anak-anak sekalian sudah sering berdoa. Orang yang sering berdoa akan terjaga ketentraman hatinya dan menjadi orang yang mulia. Anak-anakku yang berbahagia, kita sebagai muslim tentu banyak berdoa. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim sebelum memohon dan meminta kepada Allah? Dalam Islam, kita dianjurkan untuk mengucap nama-nama Allah yang baik sebelum kita memulai memohon dan meminta keperluan yang kita inginkan. Ada berapa banyak nama-nama Asmaul Husna dalam Al-Quran? 7 diantaranya akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku, pada bab 1 ini kalian diharapkan mampu untuk mengenal 7 Asmaul Husna dan mampu untuk mengimplementasikan tentang pemahaman kita terhadap 7 Asmaul Husna. Perlu kita bahas dahulu yaitu tentang dalil Asmaul Husna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran dalam Quran Surat Al-Hashr ayat 24, At-Taha ayat 6-8 dan Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih semuanya kepada Allah. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lanjut dulu kepada ayat yang kedua. Quran Surat At-Taha ayat 6-8. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamul sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi.
Dan juga apa yang ada di antara keduanya, yaitu di antara langit dan bumi, dan apa yang ada di bawah tanah. Jika kamu mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia memiliki nama-nama yang terbaik. Ayat yang ketiga yang membahas tentang Asmaul Husna atau nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Quran surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Tentu setelah kita membaca 3 ayat tadi, Allah sudah menjelaskan tentang nama-namanya atau landasan dasarnya tentang Asmaul Husna, di mana dapat kita pahami bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mengucap Asmaul Husna, terutama ketika ia ingin berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat ini juga, terutama dalam Quran surat Al-A'raf, tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Tidak baik menggunakan nama-nama Allah untuk hal-hal yang tercela. Artinya, gunakan nama-nama terbaik ini ketika kita akan melakukan hal-hal yang baik, agar Allah ridho terhadap hidup kita. Seperti saat belajar, sholat, membantu orang lain, berbuat kebaikan yang lain, gunakanlah Asmaul Husna ini sebagai awalan sebelum kita melakukan sesuatu. Itu sangat bagus untuk kita. Baik, kita lanjutkan. Mari kita mulai mengenal 7 Asmaul Husna. Apa saja itu? Yang pertama, Al-Karim, yang bermakna Maha Mulia. Mengapa ada orang yang mulia dengan kedudukan tinggi? Ada yang tahu? Siapakah yang memuliakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memuliakan dan merendahkan seseorang. Allah juga mampu menjadikan seseorang yang rendah menjadi mulia, ataupun sebaliknya. Nah, kemuliaan yang Allah berikan mutlak berdasarkan kehendak Allah. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menghalangi kehendak Allah. Allah sangat maha mulia. Nah, nama yang kedua yang perlu kita ketahui adalah Al-Mu'min, yang berarti Maha Pemberi Keamanan. Artinya apa? Allah berkehendak atas segala sesuatu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keamanan kepada seseorang, tentu siapapun tidak akan dapat mencelakainya. Begitu pula sebaliknya, kalau Allah sudah menghendaki kita menjadi tidak aman, maka tentu tidak akan ada yang bisa menyelamatkan. Itu tentang Al-Mu'min. Nah, selanjutnya adalah Al-Wakil. Ini Maha Pemelihara. Maksudnya apa? Tahukah kalian siapa yang memelihara alam semesta ini? Ya, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang memelihara seluruh alam semesta, baik yang di bumi, di langit, di antara keduanya, dan yang ada di dalam tanah. Jadi meskipun alam semesta itu sangat luas, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kesulitan untuk menjaga semuanya, untuk memeliharanya. Tidak ada kesulitan bagi Allah, tentu sangat mudah sekali. Kenapa? Karena Allah Al-Wakil, memiliki sifat Al-Wakil, maha memelihara. Jadi Allah sangatlah memelihara seluruh yang ada di alam semesta, dan tidak mungkin Allah akan menelantarkan makhluk yang telah diciptakannya, termasuk manusia. Sebagai umat muslim, kita harus percaya bahwa Allah akan terus menjaga kita. Tidak peduli kita dimanapun, dengan siapa, tentu Allah akan selalu bersama kita. Nama Allah yang selanjutnya adalah Al-Matin, yang berarti Maha Kukuh. Tidak ada zat di dunia ini yang kukuh hingga akhir zaman kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Al-Matin, yang berarti Maha Kukuh. Nah, Maha Kukuh ini apa? Maha kukuh dalam memutuskan sesuatu. Artinya apa? Ketika Allah berkehendak, maka tidak pernah terpengaruh oleh manusia, malaikat, atau siapapun. Jadi Allah memutuskan sesuatu itu kukuh, pasti, dan tidak mungkin diintervensi atau diganggu oleh orang lain ataupun malaikat dan lain sebagainya. Nama yang kelima yakni Maha Menghimpun. Maha Menghimpun artinya Allah menghimpun segala sesuatu yang berjumlah tidak terbatas sekalipun. Unlimited bahasanya ya, unlimited. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menghimpun segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan itu sangat mampu dilakukan oleh Allah. Tidak akan mustahil baginya. Jelas Allah sangat mampu sekali menghimpun seluruhnya. Nah, nanti manusia akan dihimpun oleh Allah saat di hari kiamat. Setelah hari kiamat tiba, Allah akan menghimpun kita semua. Nah, samakah keadaan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman kelak saat dihimpun oleh Allah? Tentu jawabannya tidak. Semuanya akan sesuai dengan perbuatan masing-masing, perbuatan manusianya selama di dunia. Yang selanjutnya yakni Al-Adl, Maha Adil. Maha Adil, tahukah kalian apa itu adil? Al-Adil adalah Maha Adil. Maha Adil dalam membagi, menentukan, dan menetapkan sesuatu. Allah sangat memerintahkan pada kita untuk berlaku adil. Adil itu berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak. Adil itu juga berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Nah, yang ketujuh ini adalah Al-Akhir. Apa itu Al-Akhir? Maha Akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki permulaan dan akhir. Allah tidak sama dengan manusia, mukhalafatul hawasisi. Allah tidak sama dengan manusia. Manusia memiliki permulaan, yakni kelahiran. Manusia memiliki akhir, yakni kematian. Akan tetapi Allah akan kekal selamanya, sehingga dia memiliki nama Al-Akhir. Dia akan tetap hidup pada saat seluruh makhluknya mati. Dia akan tetap ada meskipun seluruh alam semesta hancur dan binasa. Itu anak-anakku 7 nama Allah yang terbaik, yang
harus kita imani dan sebisa mungkin kita hafalkan. Jadi ketika kita mengucap Al-Karim, kita tahu bahwa Allah Maha Mulia, Al-Mu'min, Maha Pemberi keamanan, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kita mengimplementasikan atau menerapkan dari pemahaman 7 Asmaul Husna tadi ke dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, implementasi pemahaman Al-Karim. Seperti apa contohnya, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, memuliakan dan berbakti kepada orang tua. Jadi Al-Karim adalah Maha Mulia. Jadi kita memuliakan orang yang lebih tua, berbakti kepada orang tua. Kalau di sekolah bagaimana? Kita memuliakan dan menghormati guru. Itu termasuk kita mencontoh atau kita mempraktikkan nama Allah, yakni Al-Karim. Bagaimana dengan Al-Mu'min? Implementasinya bagaimana? Nah, kita seperti berpartisipasi dalam menjaga keamanan rumah. Tadi apa Al-Mu'min? Al-Mu'min adalah pemberi keamanan, Maha Pemberi keamanan. Jadi kita berpartisipasi dalam menjaga ketertiban lingkungan atau menjaga keamanan sekolah, dan juga berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar rumah. Selanjutnya, yang ketiga adalah Al-Wakil. Tadi apa Al-Wakil? Adalah Maha Pemelihara. Bagaimana contohnya kehidupan sehari-hari? Nah, kita membantu acara keagamaan di lingkungan sekitar misalnya. Ada kegiatan keagamaan, ya kita pelihara. Kita teruskan kegiatan itu. Kita jaga agar selalu terus aktif. Nah, contoh yang kedua, berani mengajukan diri sebagai pengurus organisasi. Artinya apa? Kita menjadi pengurus dan kita mampu dan kita mau untuk mengurus organisasi. Supaya apa? Supaya organisasi itu terpelihara. Kemudian mandiri, mengurus diri sendiri. Ini jelas ya, karena memelihara kesehatan diri. Waktunya makan-makan, waktunya mandi-mandi, waktunya sekolah-sekolah, belajar-belajar, waktunya bermain ya bermain. Jadi kita menempatkan sesuatu pada tempatnya dan juga mampu mengurus sendiri. Yang keempat adalah implementasi pemahaman Al-Matin. Tadi apa Al-Matin? Adalah Maha Kukuh. Nah, kita harus percaya diri sebagai implementasi dari Al-Matin dan juga teguh pendirian, ora gampang goyah ya. Kemudian meneguhkan hati orang lain. Ya, ini kalau kita sudah teguh pendirian, percaya diri, maka otomatis kita akan mampu membuat orang lain percaya diri seperti yang kita lakukan. Selanjutnya tentang Al-Jami. Tadi apa Al-Jami? Maha menghimpun, ya, mengumpulkan. Nah, seperti apa contohnya? Ketika di dalam masyarakat kita mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, artinya kita kumpulkan, kita ambil kesimpulan berdasarkan musyawarah, tidak mau menangnya sendiri. Nah, selanjutnya menjaga persatuan dan kesatuan. Ini bisa persatuan dan kesatuan RT RW, persatuan dan kesatuan keluarga, sampai menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini Al-Jami, jadi kita tidak menangnya sendiri. Kemudian memperbanyak amal kebaikan. Nah, ini beberapa contoh tentang Al-Jami. Nah, selanjutnya tentang Al-Adl. Tadi apa Al-Adl? Maha adil. Seperti apa contohnya? Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu pasti. Dan ketika kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang tepat dan mana yang tidak berlaku otoriter atau menangnya sendiri atau sakar dewi. Nah, yang ketiga, yang sering kita jumpai di pasar, di toko-toko, berlaku adil dalam jual beli. Itu salah satu contoh praktek kita dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkan nama Allah, yaitu Al-Adil. Artinya nama ini juga melekat pada diri Allah.
melekat pada Allah, sifat Allah al-adl, Allah maha adil. Nah, kita bisa mencontoh itu semua dengan berlaku adil seperti yang teman-teman lihat di layar. Yang terakhir maha akhir atau al-akhir, ya, maha akhir. Seperti apa? Kita prakteknya. Al-akhir tadi kan maha akhir, Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir, Allah kekal. Bagaimana? Ya kita meningkatkan ibadah dan belajar ilmu, terutama ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita terus ingat bahwa kita itu akan mati. Dan bertobat atas segala dosa dan kesalahan. Tetaplah bertobat, jangan sampai kita lupa apa itu arti dosa, apa itu salah, dan bagaimana kita mengobatinya, bagaimana kita bertobat. Kita harus selalu ingat itu. Yang ketiga, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Jadi pelopor itu harus jadi yang pelopor yang baik. Jangan kita jadi pelopor atau jadi pemimpin yang selalu mengajak kepada keburukan. Tapi ajaklah orang-orang di sekitarmu untuk selalu berbuat baik. Nah, demikian tadi itu adalah penjelasan tentang 7 Asmaul Husna dan implementasi pemahaman 7 Asmaul Husna, mulai dari Maha Mulia, Maha Pemberi Keamanan, Maha Pemelihara, Maha Kukuh, Maha Menghimpun, Maha Adil, dan yang terakhir Maha Akhir. Nah, untuk mempermudah, untuk biar kita lebih belajar lagi, untuk membuat kita ingat apa yang saya sampaikan tadi, silahkan ini dikerjakan di buku tugas kalian, kemudian nanti difoto ya, dikirimkan ke nomor WA saya. Tentunya kalian sudah tahu dan sudah menyimpan nomor saya semuanya. Yang pertama adalah apa bukti Allah memiliki sifat Asmaul Husna al-Adl. Nah, yang kedua, bolehkah seorang muslim berdoa dengan Asmaul Husna? Boleh apa tidak? Nah, jelaskan. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian yang ketiga, contoh kasus faqih mengimani Asmaul Husna al-Matin. Tadi apa al-Matin? Nah, coba dicari lagi. Bagaimana sebaiknya perilaku faqih dalam keseharian sesuai dengan keimanan mengimani sifat Allah al-Matin. Yang keempat, rais ditunjuk sebagai ketua kelas. Nah, bagaimana tindakan rais sesuai keimanan pada Asmaul Husna al-Adil? Tadi sudah saya bahas bagaimana jadi pemimpin yang adil. Nah, ini seperti apa nanti ditulis. Kemudian yang kelima, bagaimanakah cara meneladani Asmaul Husna al-Wakil dalam keseharian? Baik anak-anakku, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.